Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kelas Sosiologi dan Geografi Daerah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelompok-kelompok sosial. Adapun agenda yang dibahas kali ini adalah latar belakang munculnya kelompok sosial, kemudian syarat-syarat kelompok sosial, serta macam-macam kelompok sosial. Latar belakangnya, manusia adalah makhluk sosial, di mana setiap individu ingin berkumpul antara satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi sejak nenek moyang kita itu Adam dan Hawa. Tanpa kawan atau teman hidup menjadi hampa dan bahkan terjadi distabilitas sosial atau stres. Kelompok sosial diantaranya seperti mulai dari keluarga, ini ada kelompok sosial yang paling kecil, kemudian masyarakat yang lebih luas, kumpulan, organisasi, dan lain-lain. Hubungan manusia dalam kelompok sosial adalah untuk saling tolong-menolong. Syarat-syarat kelompok sosial. Yang pertama adalah setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Dalam kelompok sosial ada hubungan timbal balik antar anggota. Kemudian adanya kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, dan sebagainya. Faktor-faktor yang menentukan kelompok sosial diantaranya adanya kesadaran akan jenis yang sama, seperti organisasi profesi, contoh organisasi Ikatan Perempuan Indonesia, dan lain-lain. Kemudian adanya hubungan sosial, seperti ikatan pelajar dan mahasiswa. Kemudian adanya orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan, seperti pada partai politik atau organisasi massa. Kemudian ada istilah formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya, seperti instansi pemerintahan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, dan lain-lain. Kemudian ada juga informal group. Ini tidak mempunyai struktur dan organisasinya tidak pasti. Contoh, kelompok mahasiswa kelas A atau kelompok mahasiswa kelas B. Ini terkelompok karena memang dalam satu kelas. Kemudian ada istilah membership group dan reference group. Membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Syarat-syarat daripada membership group diantaranya A, selalu berhubungan dengan grup, kelompok, organisasi atau lembaganya. Kemudian yang kedua adalah anggota membership group selalu membantu untuk membangun grupnya. Dan yang ketiga memiliki kepekaan terhadap grupnya. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur, di sini dicontohkan seperti adanya kerumunan. Kriterianya bersifat sementara, tidak terorganisasi atau tidak terorganisir dengan jelas, memiliki tujuan yang sama, adanya kesamaan identitas antar individu, serta memiliki pimpinan namun tidak mempunyai sistem. Publik merupakan kumpulan manusia yang jumlahnya tidak bisa diukur. Di sini terjadi interaksi di mana terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi. Contohnya seperti surat kabar, radio, televisi, dan lain-lain. Alat komunikasi tersebut adalah ruang publik bagi publik.
Kemudian ada juga istilah community. Ini diterjemahkan sebagai masyarakat setempat, di mana masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Dasar-dasar daripada masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat. Contoh, masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan. Kita lihat istilah masyarakat desa atau pedesaan atau rural community, sebenarnya hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam. Sesuatunya dijalankan berdasar musyawarah. Pada umumnya hidup dari pertanian atau cara bertani yang sangat tradisional. Rata-rata hidup dalam kesederhanaan. Kemudian adanya keyakinan terhadap hukum adat yang masih kuat. Sedangkan masyarakat perkotaan, ini ciri-cirinya adalah hidup secara individual. Orang-orang kota dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus tergantung pada orang lain. Kemudian adanya keberagaman identitas, karena pendatang berangkat dari berbagai daerah. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak, menjalankan segala sesuatu atas dasar pertimbangan rasional, bukan tradisi. Kemudian proses perubahan sosialnya sangat cepat, dikarenakan hidup yang terbuka atas informasi yang ada. Yang tadi hal-hal yang berkaitan dengan kelompok-kelompok sosial. Terima kasih.